Dunia sepak bola muda mendadak geger setelah Tony Cowen, pemuda 16 tahun dengan DNA Bali, mendapatkan kesempatan langka menjajal trial di raksasa Spanyol Atletico Madrid. Kabar ini semakin manis saat sang ibu Corina Cowen secara terang-terangan melalui media sosialnya menandai akun resmi Timnas Indonesia. Sebuah sinyal kuat bahwa ia lebih memilih sang putra membela Garuda ketimbang Belanda. Meski Indonesia kini punya benteng kokoh dalam diri Emil Audero dan Martin Paes, sosok Tony dipandang sebagai investasi masa depan yang sangat menjanjikan. Pihak agensi pun memuji bahwa selama di Madrid, Tony tampil sangat menonjol dengan kualitas dan mentalitas yang melampaui usianya. Sementara itu dari Prancis, kapal pesiar PSG akhirnya terhantam badai. Rekor 7 kemenangan beruntun mereka hancur di tangan Rennes dengan skor 1-3. Gol-gol dari Altamari, Lepaul, dan Embolo seolah meruntuhkan keangkuhan tim ibu kota yang hanya sanggup membalas lewat Ousmane Dembélé. Kekalahan ini memang belum menggeser PSG dari puncak klasemen, namun singgasana mereka kini benar-benar terancam dikudeta oleh Lens. Rennes tampil begitu militan dan disiplin, membuktikan bahwa nama besar tak lagi menjadi jaminan di bawah tekanan yang tepat. Berpindah ke Inggris, Chelsea tampil begitu dominan saat melumat Hull City 4 gol tanpa balas di Piala FA. Panggung utama menjadi milik Pedro Neto yang sukses mengukir hat-trick senior perdana dalam karirnya. Pelatih Liam Rowe Senior menyebut bahwa kemenangan ini adalah buah dari intensitas serangan dan profesionalisme tim yang luar biasa. Sayangnya, kegemilangan Neto sedikit terroda oleh aksi diskriminatif oknum supporter tuan rumah di stadion. Namun, bagi The Blues, hasil ini menjadi penanda bahwa regenerasi mereka, termasuk debut beberapa pemain muda, mulai membuahkan hasil manis di bawah komando Rowe Senior. Stadion Riyadh Air Metropolitano benar-benar jadi tempat yang gak ramah buat Barcelona. Di leg pertama semifinal Copa del Rey kemarin, skuad asuhan Hansi Flick kena bantai 4 gol tanpa balas sama Atletico Madrid. Yang bikin nyesek, semua gol itu tercipta cuma dalam satu babak. Baru menit ke-7, Eric Garcia sudah bikin gol bunuh diri gara-gara koordinasi lini belakang yang berantakan. Setelah itu, Barca seolah kehilangan arah. Griezmann, Ademola Lookman, sampai Julian Alvarez gantian nyekor dan menutup pesta di babak pertama. Diego Simeone bilang kalau anak asuhnya main pakai hati dan intensitas tinggi. Tapi dia tetap ingetin kalau leg kedua di Camp Nou nanti nggak bakal gampang. Di sisi lain, Flick nggak bisa nutupin rasa kecewanya. Dia bilang susah buat menang kalau tim kasih hadiah gol di menit awal, apalagi mereka lagi compang-camping tanpa Rashford dan Pedri. Sekarang, Barca punya misi hampir mustahil buat ngejar defisit 4 gol di bulan Maret nanti. Geser ke Inggris, Arsenal kayaknya lagi mulai goyah dalam persaingan gelar Premier League. Main di kandang Brentford, The Gunners cuma bisa bawa pulang 1 poin setelah ditahan imbang 1-1. Hasil ini bikin jarak mereka sama Manchester City makin tipis, sisa 4 poin saja. Arsenal sebenarnya sempat unggul lewat sundulan Noni Madueke di menit ke-60. Tapi cuma bertahan 10 menit sebelum akhirnya Brentford balas lewat Kenny Lewis-Potter. Tanpa William Saliba, pertahanan Arsenal kelihatan agak kagok dan sering kena tekan. Mikel Arteta mungkin harus mulai putar otak lagi, karena kalau terus-terusan kehilangan poin di fase krusial begini, status pemuncak klasemen bisa beneran lepas. Pertanyaannya sekarang, ini cuma masalah adaptasi sementara atau jangan-jangan Arsenal emang mulai kehabisan bensin? Terakhir, ada cerita menarik dari Arab Saudi soal Ronaldo. Kita tahu Ronaldo sempat mogok main bukan karena cedera, tapi karena kecewa sama manajemen Al Nassr dan PIF yang dianggap kurang dukung tim di bursa transfer. Banyak yang bilang kalau Ronaldo pergi, liga ini bakal kehilangan arah karena dia adalah wajah utama proyek besar di sana. Menariknya, situasi sekarang mulai berbalik arah. Kabarnya, tokoh-tokoh penting di Arab Saudi sampai datang langsung rumah Ronaldo buat bicara baik-baik. Dampaknya gak main-main, struktur manajemen dirombak, orang kepercayaan Ronaldo ditarik masuk lagi, bahkan presiden klub pun diganti. Ini momen langka di mana seorang pemain bisa bikin sistem negara melunak buat negosiasi. Toni Kroos sempat menyindir kalau Saudi cuma soal Ronaldo. Tapi kejadian ini nunjukin kalau mereka lagi belajar cara menyeimbangkan ego bintang sama visi jangka panjang. Pada akhirnya, Ronaldo emang lebih dari sekedar pemain, dia adalah pintu masuk dunia ke sepak bola Arab. Sepak bola terkadang memang sekejam itu. Thomas Frank akhirnya harus merasakan dinginnya pemecatan setelah Tottenham menyerah di tangan Newcastle. Baru 8 bulan menjabat, Frank dipaksa angkat kaki karena Spurs kini kian akrab dengan posisi ke-16. Hanya 5 poin di atas jurang degradasi.
Manajemen klub menyatakan bahwa meski mereka sempat berkomitmen memberi waktu, hasil domestik yang hancur membuat perubahan menjadi harga mati. Namun, yang bikin suasana makin panas adalah rumor penggantinya. Nama Ruben Amorim kini mencuat kuat di lorong-lorong Stadion Tottenham. Manajemen dikabarkan sangat tertarik menjadikan Amorim sebagai nahkoda baru untuk membenahi mentalitas tim yang sedang karam. Jika ini terrealisasi, maka Amorim bakal memikul beban berat untuk membuktikan bahwa ia bukan sekedar pelatih musiman, melainkan juru selamat yang dinantikan publik London Utara. Beralih ke tanah Spanyol, sebuah ego besar akhirnya harus tunduk pada realitas. Perseteruan panjang antara UEFA dan Real Madrid mengenai Liga Super Eropa resmi menemui titik akhir. Kabar ini seperti sebuah pengakuan bahwa sepak bola tetaplah milik rakyat, bukan sekedar komoditas klub elit. Setelah Barcelona mundur pekan lalu, Madrid yang menjadi benteng terakhir akhirnya sepakat secara prinsip untuk menghormati prestasi olahraga sebagai pondasi utama kompetisi Eropa. Mereka sepakat bahwa sengketa hukum ini harus diselesaikan demi menjaga ekosistem sepak bola tetap sehat. Proyek ambisius yang sempat ingin memisahkan diri ini akhirnya runtuh total di bawah tekanan supporter dan liga-liga besar. Rupanya, kemewahan Liga Super tak cukup kuat untuk meruntuhkan tradisi Liga Champions yang sudah melegenda. Sementara itu, Liverpool sukses menjalankan misi sunyinya. Satu tandukan maut dari sang kapten Virgil van Dijk sudah cukup untuk meruntuhkan keangkeran Stadium of Light. Kemenangan 1-0 ini sekaligus menodai rekor 12 laga kandang tak terkalahkan milik Sunderland. Pertandingan berjalan sangat ketat. Sunderland tampil berani hingga memaksa Alisson Becker bekerja ekstra keras. Namun, mentalitas juara tak bisa bohong. Memanfaatkan sepak pojok Mohamed Salah, Van Dijk melompat paling tinggi seolah menegaskan siapa penguasa udara sebenarnya. Meski harus dibayar mahal dengan ditandumnya Wataru Endo karena cedera, 3 poin ini sangat krusial bagi Liverpool untuk tetap menempel ketat persaingan papan atas. Sejarah itu bukan sekedar angka, tapi tentang kesabaran yang berbuah manis. Di bawah langit Naples yang sakral, Como baru saja menulis ulang takdir mereka. Setelah menanti selama 40 tahun, mereka akhirnya kembali menginjakkan kaki di semifinal Coppa Italia. Kemenangan dramatis lewat adu penalti 7-6 di Stadion Diego Armando menjadi bukti bahwa nyali tak bisa dibeli. Cesc Fabregas, sang nahkoda yang kini terlihat makin matang, dengan tenang mengingatkan pasukannya agar tidak tersesat dalam pesta pora. Ia menekankan bahwa meski ini adalah momen bersejarah, euforia harus segera dikemas rapi karena fokus mereka harus segera beralih ke laga melawan Fiorentina demi 3 poin di Liga. Fabregas ingin anak asuhnya mematikan musik di ruang ganti setelah 10 menit dan kembali membumi. Kini, raksasa Inter Milan sudah menunggu mereka di fase berikutnya. Berita selanjutnya, di tanah Inggris, Michael Carrick hampir saja membawa Manchester United terbang terlalu tinggi. Namun, sepak bola selalu punya cara untuk mengingatkan kita tentang gravitasi. Rekor kemenangan beruntun setan merah akhirnya terhenti di tangan West Ham. United nyaris pulang dengan tangan hampa setelah Thomas Soucek merobek jala mereka lebih dulu. Drama VAR sempat membatalkan kegembiraan Casemiro, membuat napas para pendukung tertahan lama. Beruntung, Benjamin Sesko muncul sebagai juru selamat di masa injury time, memastikan skor berakhir imbang 1-1. Meski win streak terputus, 1 poin ini setidaknya menjaga posisi mereka tetap aman di zona 4 besar. Berita selanjutnya, rivalitas lama antara dua legenda Real Madrid kini berpindah ke tanah Arab dengan narasi yang lebih tajam. Kepindahan Karim Benzema ke Al Hilal ternyata meninggalkan luka bagi Cristiano Ronaldo. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Benzema mengirimkan pesan yang cukup provokatif kepada mantan rekannya itu. Benzema secara berseloroh mengatakan bahwa ia tidak hanya mendapatkan kenaikan gaji yang fantastis, tetapi juga berpeluang besar kembali mengangkat trofi juara Liga bersama Al Hilal. Pesan ini kabarnya membuat malam Ronaldo yang baru saja menginjak usia 41 tahun terasa kelam. Di tengah dominasi Al Hilal di puncak klasmen, drama ini membuktikan bahwa ego para juara tak akan pernah padam, meski di bawah terik matahari gurun sekalipun.